bertugas sebagai MC sekaligus moderator pada webinar bertema Mengintip Dunia Teknik di Tengah Perkembangan Teknologi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Semoga webinar ini dapat menambah wawasan, memberikan inspirasi, dan membantu teman-teman mengenal lebih dekat dunia teknik di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama, itu ada pembukaan, kedua sambutan, ketiga penyampaian materi, keempat sesi tanya jawab, kelima dokumentasi, dan keenam penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita memasuki acara berikutnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Kepada yang terhormat Nabila Putri Pertiwi Diningrat, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sabrina Ratu Pertiwi sebagai Ketua Pelaksana dari acara webinar ini. Pertama-tama yang saya hormati kepada narasumber kita yaitu ada Bang Rido dari Teknik Metalurgi Angkatan 24 sebagai Duta Fakultas Teknik dan teman-teman peserta webinar yang berbahagia pada hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti webinar bertema Mengintip Dunia Teknologi di Tengah Mengintip dunia teknik di tengah perkembangan teknologi dalam keadaan yang sehat dan juga penuh semangat. Teman-teman, di era saat ini, perkembangan teknologi berlangsung begitu cepat tentunya, dan dapat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia teknik. Oleh karena itu, melalui webinar ini, kami berharap teman-teman dapat memperoleh wawasan baru mengenai berbagai bidang teknik, peluang yang tersedia, serta bagaimana seorang mahasiswa teknik dapat beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan teknologi yang terus berlangsung. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bang Rido yang telah berkenan menjadi narasumber dan yang akan berbagi pengalaman serta pengetahuannya kepada kita semua di hari ini. Kami berharap teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dengan aktif dan antusias. Jangan ragu untuk bertanya dan juga berdiskusi karena kesempatan seperti ini merupakan momen yang sangat baik untuk belajar langsung dari narasumber yang berpengalaman. Akhir kata, semoga kegiatan webinar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sabrina atas sambutannya. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Bang Muhammad Ridho Fatur Rohim, mahasiswa Teknik Metalurgi Angkatan 2024 sekaligus Duta Fakultas Teknik 2025. Beliau akan membawakan materi yang sangat menarik dengan tema mengintip dunia teknik di tengah perkembangan teknologi. Melalui materi ini, teman-teman akan mendapatkan gambaran mengenai dunia teknik, peluang yang ada di dalamnya, serta bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai bidang keteknikan saat ini. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bang Rido kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Cek sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas. Keluar. Baik, sudah jelas Bang. Jelas. Oke, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. eh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, yang saya hormati Ketua Pelaksana, ada Sabrina dan juga rekan-rekan panitia ya, ada Naisila, Abdullah Humaydi, dan rekan-rekan panitia lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak menurunkan rasa hormat saya kepada rekan-rekan panitia semua dan juga kepada para hadirin nih, rekan-rekan, terutama mungkin banyak dari ini ya mahasiswa Fakultas Teknik yang mungkin penasaran nih terkait dengan gimana sih kayak ngintip dunia teknik di tengah perkembangan teknologi digital gitu ya. Tanpa kita pungkiri gitu ya, dunia digital hari ini ya yang kita pegang gitu. Maupun di ruang Meet ini pun sebetulnya adalah ruang digital. Dimana kalau dulu misalnya orang belajar harus one by one dari kelas gitu ya langsung
Nah, tapi dari sekarang walaupun saya misalnya ada ada di lokasi A, misalnya Sabrina di lokasi B, tapi kita tetap bisa dipersatukan dengan ruang yang sama gitu melalui Anjay. Zoom gitu ya. Maka itulah ruang digital. Nah, kenapa ini penting untuk kita pahami bersama? Penting karena saat ini banyak sekali itu ya pembelajaran baik di kampus maupun di workshop webinar sekarang sudah memanfaatkan media digital. Kalau misalnya kita gaptek, nggak tahu cara pakainya dan kita nggak paham gitu ya, maka kita udah ketinggalan gitu. Nah, maka di sini mungkin nanti ke depan akan abang eh apa ya memaparkan gitu ya terkait dengan gimana sih strategi kita sebagai mahasiswa teknik di dunia digital ini cara belajar seperti apa, langkah-langkah di perkuliahan itu seperti apa dan lain sebagainya. Maka kita akan simak pembahasan berikutnya. Next. Oke, kata pepatah tak kenal maka kenalan gitu ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rido Fathurrahim. Teman-teman bisa panggil Abang Rido. Abang dari jurusan Teknik Metalurgi angkatan 2024. Mungkin ini sekilas tentang Abang ya. Semoga ini bukan menjadi kesombongan tapi menjadi penyemangat buat teman-teman semua dalam menjalani perkuliahan gitu ya. Nah, Abang Alhamdulillah kemarin tahun 2025 diamanahkan sebagai Wakil Satu Duta Fakultas Teknik Untirta. Kemudian pada tahun 2026 kemarin awal Januari, Abang Alhamdulillah mengikuti kompetisi di Universitas Hasanuddin di cabang lomba LKTI. Kemudian Abang diamanahkan sebagai ketua salah satu UKM di Fakultas Teknik yaitu LDK Hikmah. Kemudian aktif sebagai kepanitiaan sebagai ketua pelaksana alumni Ghost to School dan juga Bang magang di BPS gitu ya. Nah, teman-teman semua yang perlu teman-teman pahami bersama adalah teman-teman semua pasti di sini adalah mahasiswa gitu. Mahasiswa punya keterbatasan waktu gitu ya, punya keterbatasan waktu. Nah, namun yang Abang ingin sampaikan adalah eh, dari semua kesibukan teman-teman hari ini gitu ya, pastinya ada suatu cara dan strategi. Kenapa Abang bisa menyeimbangkan antara perkuliahan Abang, kemudian kegiatan-kegiatan kampus, kepanitiaan dan lain sebagainya, bahkan sempat ikut magang, maka pasti ini ada tips dan triknya buat teman-teman semua eh, pahami itu ya. Gimana sih Bang caranya agar semuanya jalan, kepanitiaan jalan, kuliah tetap jalan, magang juga tetap jalan gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa outline ya yang bakal kita bahas ke depan terkait dengan presentasi ya pada pagi hari ini. Dimulai dari pendahuluan, latar belakang, masalah, adaptasi, roadmap sebagai mahasiswa teknik, skill, do's and don'ts, kemudian peluang mahasiswa, hasil, kesimpulan dan referensi yang nanti akan Bang sampaikan. Oke, next. Nah, ini ada salah satu video bisa teman-teman saksikan terlebih dahulu. Silakan. Umat manusia telah melalui berbagai tahap evolusi, mulai dari kehidupan primitif hingga era digital yang sangat canggih. Namun, satu hal yang tetap konsisten, yakni kebutuhan untuk berkembang dan beradaptasi. Pada zaman kuno, manusia yang selaras dengan alam, mereka berjuang bertahan hidup dengan alat sederhana, menggunakan insting yang tajam. Ribuan tahun kemudian, revolusi pertanian mengubah kehidupan manusia dengan berbagai penemuan alat pertanian yang lebih kompleks. Kemudian, hadir revolusi industri yang membawa perubahan yang sangat signifikan. Teknologi dan mesin mempercepat produksi dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mengubah desa-desa kecil menjadi kota-kota yang besar dan sangat megah. Kemajuan teknologi telah membawa kita ke era digital, internet, komunikasi instan, dan kecerdasan buatan yang telah menghubungkan dunia lebih dari sebelumnya. Namun,
Perjalanan ini belum selesai. Revolusi manusia terus berlanjut. Dengan inovasi yang tak terbatas, kita memasuki era baru yang penuh janji. Masa depan berada di tangan kita. Ya, teman-teman bisa simak dari penjelasan video tersebut ya teman-teman, di mana revolusi industri dari 1.0 menuju 5.0 gitu ya. Sejarah itu berulang gitu. Sejarah itu berulang dari zaman batu gitu ya, dari yang awalnya zaman berburu menuju revolusi industri, kemudian sekarang ada perkembangan AI dan lain sebagainya, yaitu adalah perkembangan zaman gitu ya. Poin pentingnya adalah bagaimana cara kita beradaptasi terhadap perubahan zaman itu. Kalau misalnya dulu zaman berburu, orang-orang beradaptasi dengan mereka membuat senjata gitu ya, kemudian buat panah, tombak dan lain sebagainya. Kemudian beralih ke revolusi industri gitu ya. Semua berubah gitu, berubah cepat dari awalnya durasi apa ya, bekerja tuh sekarang full kerja gitu dari pagi sampai sore bahkan malam dan gitu terus siklusnya. Dan hari ini kita lihat gitu ya, revolusi industri 5.0 adanya AI gitu. Mungkin mungkin yang bakal menggantikan kita bukan bukan manusia lagi gitu, tapi mungkin apa ya, orang-orang orang lain gitu. Bahkan AI itu sendiri yang bakal menggantikan kita. Kayak semisal kan banyak sekarang ya pekerjaan-pekerjaan yang memang mudah tergantikan oleh AI gitu. Kayak misal web designer, kemudian web developer gitu ya dan lain sebagainya. Nah mungkin industri kita juga nih di bidang teknik metalurgi mungkin atau di teknik industri, teknik kimia gitu ya bisa jadi pun bisa digantikan oleh AI gitu. Kita nggak tahu gitu ya. Nah tapi yang paling penting itu adalah skill apa sih yang sekiranya tidak bisa digantikan oleh AI gitu. Nah, mungkin kita akan bahas selanjutnya ya, skill apa sih yang harus kita persiapkan nih, mulai dari tingkat mahasiswa. Karena saya yakin nih, teman-teman semua kan pasti mayoritas dari semester 2 semester 4 ya gitu ya. Jadi masih ada waktu untuk kita mempersiapkan gitu ya, masa depan kita itu mau semuanya seperti apa. Karena kalau kita melihat masa lalu tuh ya kita nggak bisa ubah gitu ya. Mau mau kita pikirin sampai jungkir balik 24 jam pun ya masa lalu nggak bisa diubah gitu dan pun masa depan gitu masa depan ya itu di luar jangkauan kita kita nggak bisa ngatur kita masa depan kita mau kayak gimana dan lain sebagainya yang kita fokuskan adalah hari ini gitu hari ini detik ini kita harus mau ngapain nih gitu untuk menunjang masa depan gitu karena terkadang perubahan-perubahan yang besar di kemudian hari di masa depan itu adalah hasil akumulasi dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas kecil yang kita lakukan berulang gitu dimulai dari detik ini dan hari ini seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah, kenapa sih gitu ya? Kalau tadi misalnya kita lihat di video ada manusia purba gitu ya. Manusia purba dia beradaptasi lah menyesuaikan diri dengan kondisi zamannya gitu ya. Kenapa kita harus 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 beradaptasi gitu? Pertama nih, kalau kita melihat di zaman yang sekarang, perkembangan teknologi digital itu berlangsungnya sangat pesat gitu ya. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Kalau dulu misalnya orang pengen nelpon itu harus harus pakai koin gitu ya, terus muter apa sih ini tombol-tombol kayak gitu. Hari ini semuanya ada di genggaman kita gitu. Handphone kita yang sekarang ini bisa menghubungkan apa ya antar negara, lintas lintas ini dan lain sebagainya. Kalau dulu pakai surat menyurat, kalau sekarang cukup pakai WhatsApp aja gitu ya. Pakai WhatsApp langsung pesan tersampaikan gitu. Kalau dulu pakai surat lama 7 hari baru sampai itu pesan gitu ya. Kalau sekarang singkat gitu. Nah, itu salah satu perkembangan teknologi digital gitu. Kemudian teknologi seperti AI, IoT, Big Data, dan otomasi telah mengubah berbagai sektor industri. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Misal di apa ya perusahaan, misal di Chandra Asri itu ya. Nah di Chandra Asri itu setahu saya dalam sistem produksinya, kayak misal sistem pergudangan ya, itu udah gak pakai yang namanya tenaga manusia lagi gitu. Mereka udah pakai sistem otomasi, otomasi, otomasi industri. Makanya sekarang nih kita perlu sih kayak melek terhadap terhadap dunia dunia apa ya dunia otomasi kemudian dunia engineering karena sebagai engineer terutama di fakultas teknik gitu ya kita harus mengetahui ada kok celah-celah yang memang ada posisi-posisi yang memang apa ya
mesin tuh nggak bisa menggantikan gitu. Di situ perlu perlu yang namanya apa ya? Perlu perlu moral, perlu eh, ketelitian, kehati-hatian yang mana itu tuh hanya bisa dilakuin sama manusia. Kemudian dunia teknik turut mengalami transformasi dalam cara bekerja, merancang dan menyelesaikan masalah. Nah, ini sih kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya dulu, kalau misal teman-teman gambar teknik nih, ada kan pasti ya praktik menggambar teknik. Kalau dulu gambar teknik itu kita pakai apa ya? eh Masih manual gitu, pakai pensil, kemudian pakai jangka gitu ya. Kalau sekarang ada gitu, pakai auto CAD gitu ya, pakai ANSYS dan lain sebagainya. Nah, bahkan di dunia teknik di dunia teknik pun hal seperti itu sekarang sudah melalui sistem sistem digital. Kemudian pemahaman tentang hubungan antara teknik dan teknologi digital penting untuk mempersiapkan insinyur masa depan. Nah, ini yang saya tadi bilang ya, kita harus paham terkait dengan revolusi industri. Kalau yang kemarin gitu ya, banyak yang digaung-gaungkan revolusi industri 4.0, 4.0, kemudian 5.0 gitu ya. Apa sih itu maksudnya gitu ya? Yaitu gitu perkembangan dunia teknologi yang mana mengalihfungsikan gitu ya dari yang awalnya menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga mesin atau artificial intelligence seperti itu. Next. Nah, sekarang permasalahannya apa sih, Bang, kira-kira di zaman yang sekarang nih? Nah, sekarang pertanyaannya pertama gini, bagaimana perkembangan teknologi digital mengubah dunia teknik gitu ya? Banyak gitu pekerjaan teknik yang kini dilakukan dengan bantuan software, AI dan otomasi. Kayak tadi tuh bantuan software ya, bantuan software kayak yang awalnya gambar teknik kita harus manual, pakai penggaris, jangka dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita pakai auto CAD itu udah udah presisi banget gitu. Kemudian otomasi industri, kalau misalnya dulu orang sesimpel parkir gitu ya, parkir mobil tuh di mall-mall kalau misalnya kan butuh orang tuh buat ini, sekarang mah udah otomasi gitu, udah ada alatnya buat mengatur mengatur apa ya, mengatur posisi si tiap kendaraannya dan lain sebagainya. Kemudian apa sih tantangan yang dihadapi para insinyur di era digital? Ya, salah satunya adalah tantangannya perubahan teknologi yang sangat cepat, kemudian tuntutan untuk terus belajar dan beradaptasi gitu. Karena pertama tadi ya, perubahan teknologi yang sangat cepat itu yang menuntut kita untuk belajar lebih cepat juga gitu. Kalau misalnya orang lain sudah mengenal A, ya kita harus lebih dulu gitu. Karena kalau misalnya kita tetap stagnan dan kita menolak tentang perubahan zaman itu sendiri, ya maka kita akan menjadi manusia purba selamanya gitu. Kalau ibarat kata orang lain mah udah pakai mobil Ferrari nih gitu, kita mah masih pakai gerobak gitu kan. Nah, makanya perkembangan zaman itu kalau menurut saya sendiri ya itu nggak bisa ditolak sih karena itu sudah menjadi apa ya, sudah menjadi kodratnya untuk kita pelajari dan ikuti gitu. Nah, kemudian keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh para calon insinyur masa depan nih? Teman-teman kan sejatinya calon insinyur ya, calon engineer gitu. Yang pertama teman-teman yang harus persiapan itu adalah tidak cukup hanya menguasai ilmu teknik gitu. Nah, di dunia yang serba digital seperti ini gitu ya, digital tuh bisa dibilang engineer. Tapi kalau kita kan teknik di ranah teknik, misal saya teknik metalurgi gitu ya. Kalau saya mikir, apaan sih belajar AI, apaan sih buat belajar teknologi, nggak ada relevansinya sama sekali gitu. Jangan salah gitu ya. Ketika kita masuk ke perusahaan, semuanya udah serba digital gitu ya. Kita ngitung misal kalau di mata kuliah saya ada fenomena transport metalurgi gitu ya. Transport metalurgi, kita ngitung penurunan rumusnya gitu. Nah, dosen saya tuh bilang gitu, sebetulnya kalian itu percuma gitu belajar belajar penurunan rumus, belajar logika kayak gimana, karena di dunia industri itu udah nggak bakal kepake gitu. Semuanya udah pakai otomatis gitu, tinggal klik-klik doang. Tapi ya itu yang ingin saya tekankan adalah pemahaman gitu. Itu yang paling penting buat buat seorang mahasiswa. Kemudian yang kedua, perlu memahami teknologi digital dan data ya. Sekali lagi, teknologi digital kemudian data itu adalah salah satu fundamental kita untuk tetap eksis di dunia serba digital gitu ya. Karena kalau ada pepatah tuh bilang orang yang punya data tuh udah pasti menang di segala hal gitu. Karena dia pegang data gitu. Kemudian
bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi di bidang teknik. Nah, seperti yang kita tahu ya, kayak semisal penerapan AI, IoT, kemudian simulasi dan otomasi dalam berbagai sektor teknik itu ya sejatinya tujuannya ya untuk efisiensi gitu, efisiensi. Kayak semisal nih, semisal melakukan simulasi. Simulasi kalau misalnya teman-teman sudah bisa melakukan simulasi gitu ya, kalau di metalurgi ada namanya simulasi ANSYS. Nah, teman-teman nggak perlu buat melakukan uji coba, uji tarik, uji bending, uji ini buat merusak suatu sampel gitu ya. Cukup teman-teman masukin material-material apa, misalnya dikasih tekanan berapa, kemudian cairannya viskosnya berapa. Nah, teman-teman nggak perlu buat beli materialnya gitu, tinggal bikin sendiri itu pakai ANSYS. Nanti percobaannya kayak gimana, ANSYS yang dia udah punya hasilnya gitu ya. Nanti buat Obak spill dikit nih nanti deh anak-anak metalurgi 25 semester 4 lah. Saya semester 4 nanti ketemu sama fenomena transport metalurgi itu nanti belajar ANSYS tuh. Kemudian penerapan apa ya? AI, IoT, otomasi gitu ya, otomasi industri. Nah, itu eh, kan dengan adanya perkembangan tidak semuanya positif gitu ya. Salah satunya apa? Karena dari efisiensi tadi otomatis banyak orang yang kena PHK gitu. Banyak orang yang kena apa ya? Yang jadi pengangguran gitu. Nah, kita bisa lihat berapa banyak sih lulusan sarjana yang hari ini mereka masih menganggur gitu ya. Berapa banyak sih lulusan-lulusan dari SMA maupun sarjana yang hari ini tuh mereka belum 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 bisa bekerja gitu. Kenapa? Bukan karena laporannya nggak ada, tapi posisinya sudah tergantikan gitu. Nah, terus kira-kira dengan berbagai tuntutan kecepatan apa ya, percepatan revolusi industri teknologi ini, kira-kira apa sih sebagai mahasiswa ini kita harus gimana gitu? Nah, ini ada senjata mahasiswa yang saya pakai gitu ya. Kalau saya sendiri, kalau di dunia perkuliahan, eh, buat teman-teman mungkin ada salah satu yang pakai ChatGPT atau Cloud, Notebook LM, Notion atau Gemini gitu ya. Oh ini saya jadi kayak duta Google nih, Mbak ya. Duta Google. Ya, jadi ini penting sih buat teman-teman apa ya eh, pahami lah gitu ya. Pastilah teman-teman menggunakan salah satu media digital ini dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Salah gak bang gitu? Kita kuliah pakai AI, pakai ChatGPT, Gemini, enggak gitu ya. Kalau misalnya kita gunakan untuk memahami suatu pelajaran gitu, memahami suatu bidang teknik gitu ya. Apalagi kan bidang teknik itu ya bisa dibilang abstrak lah ya gitu, abstrak. Kita perlu buat media buat menjelaskan itu secara sederhana gitu. Salah satunya yang menggunakan ChatGPT sih paling paling oke sih kalau menurut saya. Nah kemudian, nah Notion, Bang. Notion ini buat apa sih gitu? Nah kalau teman-teman tahu kenapa tadi Abang bisa apa ya menyeimbangkan antara perkuliahan, kegiatan, lomba dan lain sebagainya, karena semuanya terjadwal, terencana gitu, terjadwal dan terencana. Jadi abang tahu ketika abang bangun tidur, abang harus mau ngapain tuh udah tahu karena semuanya udah terjadwal. Bahkan agenda 1 bulan ke depan mau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z pun udah abang tulis gitu di Notion gitu ya. Sama teman-teman kalau misalnya punya agenda, ya catatlah entah di Notion atau di Google Calendar ya semuanya medianya tetap sama kok gitu. Gitu ya. Kemudian notebook LM ini salah satu cara buat teman-teman merapikan catatan lah gitu ya. Kayak sama sih kayak saya kayak Gemini tapi dia lebih spesifik gitu ngambil sumbernya dari apa yang udah kita upload gitu. Kayak gitu aja sih bedanya. Nah, dari senjata mahasiswa ini adalah misalnya kita butuh waktu 1 jam, 2 jam, 4 jam buat memahami suatu pelajaran gitu ya. Maka dengan adanya AI ini ya teman-teman cukup apa ya cukup 30 menit juga udah dari suatu pelajarannya apa gitu. Dari situ udah cukup untuk kita menguasai ilmu-ilmu yang lain. Intinya fundamental ilmunya harus diperkuat kayak gitu ya. Oke, next. Nah, kita beranjak dari kasus tadi ya, si manusia purba tadi. Kalau misalnya manusia purba tadi, mereka tidak melakukan apa ya, tidak beradaptasi melalui perkembangan zaman, kira-kira apa sih yang bakal terjadi gitu? Mungkin mereka akan nggak bisa
survive, mereka nggak bisa hidup lebih lama gitu ya. Nah, sekarang kenapa sih kita di dunia teknik harus beradaptasi gitu ya? Nah, nih, menurut data dari BPS Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2025 tercatat bahwa adanya fluktuasi kenaikan gitu ya, kenaikan tingkat pengangguran di tingkat sarjana gitu. Hampir sekitar 1 juta orang di tahun 2025 itu lulusan S1 dan belum mendapatkan kerja gitu. Nah, ini 2025 gitu. 2026 gitu. Abang lulus 2028 gitu ya. Entah mungkin di 2025, 26, 27, 28 apakah grafiknya bakal naik tetap atau turun atau stagnan kita nggak tahu. Atau mungkin 2029 di angkatan kalian waktu lulus gitu ya, kita nggak tahu. Nah, makanya by data gitu ya dari statistik kita bisa memprediksi gitu ya ke depan nanti akan terjadi apa dan bagaimana seperti itu ya. Nah, di sini ada kata-kata ya sarjana teknik dengan IPK yang cum laude itu udah banyak gitu ya. Yang dibutuhkan industri adalah orang yang punya skill dan tahu setelah lulus itu mau ngapain. Nah, ini relevansinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di dunia perkuliahan hanya mengejar nilai gitu ya, nilai itu penting gitu ya. IPK itu penting. IPK itu mengantarkan teman-teman sampai ke tingkat sampai ke tahap wawancara gitu. Setelah ke wawancara, skill dan pengalaman yang membuat kita bertahan atau tidak seperti itu ya. Next. Ya, jadi ini adalah roadmap kuliah anak teknik gitu ya buat teman-teman ini. Nah, ini yang abang pakai sih ya untuk di dunia perkuliahan. Nah, teman-teman ketika awal kuliah gitu ya, teman-teman pastinya udah punya gambaran gitu. Wah, saya nanti pas waktu kuliah mau 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 A, mau B, mau C, mau jadi A, mau jadi B, mau jadi C. Tapi coba teman-teman sekarang berpikir lagi gitu ya. Dulu waktu saya awal kuliah saya mau ngapain ya? Dan sekarang ini udah semester 2, kira-kira udah terpenuhi belum nih gitu. Kira-kira udah dulu goals-goals yang udah disetting berapa yang udah tercapai? Oh, ternyata belum sama sekali. Nah, artinya sistem teman-teman yang belum berjalan gitu kan. Yang belum berjalan. Nah, makanya penting buat teman-teman tulis gitu ya semua roadmapnya teman-teman tempelkan di meja belajar. Nah, itu sebagai media penyemangat teman-teman. Kalau misalnya lagi burnout, lagi gak semangat, teman-teman bisa lihat, oh ternyata saya pas awal kuliah nyetingnya gini loh gue kuliah, kok saya malas-malesan gitu loh. Itu penting sih buat teman-teman lakukan sih ya. Nah, kemudian ini sih roadmapnya pasti Bang yang harus saya lakukan dari semester 1 sampai 8 ini saya harus ngapain? Apakah saya harus menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang? Apakah saya harus jadi orang mahasiswa yang pura-pura, kuliah rapat, atau saya mau jadi mahasiswa yang punang-punang, kuliah nangis gitu ya? Nah, itu pilihannya dari teman-teman. Nah, teman-teman yang menentukan gitu ya. Nah, jadi kalau di sini gambarannya semester 1 sampai di tahun pertama ya, di semester 1 2 itu teman-teman IPK menjadi prioritas utama. Tetap ya tadi ya nilai itu jadi prioritas utama. Kemudian teman-teman aktif mengikuti seminar dan kuliah umum. Nah, ini penting ya teman-teman, seminar dan kuliah umum nih. Karena tadi yang Abang bilang zaman sekarang ini banyak sekali ilmu-ilmu yang lintas interdisipliner ilmu gitu. Jadi kalau misalnya basic kita di metalurgi, kalau kita tetap jago di metalurgi, tapi kita nggak tahu apa ya, nggak tahu tentang ilmu yang lain, ya teman-teman akan tadi gitu ya ketinggalan gitu. Kalau apa ya namanya ya T-shape ya T-shape tuh kayak teman-teman saat yang ininya fundamentalnya tadi metalurgi gitu ya tapi yang ke T ininya generalis gitu itu cukup general aja gitu untuk ilmu-ilmu yang lain tapi tetap kemampuan utamanya tetap di bidang metalurgi tadi kalau kasusnya di metalurgi pun di jurusan yang lain. Nah, kemudian teman-teman mulai belajar software dasar kayak semisal Excel, kemudian Microsoft Word atau Auto CAD, MATLAB, ANSYS dan lain sebagainya ya. Karena inilah software-software yang pasti menjadi hard skill teman-teman gitu ya. Kalau misalnya nanti setelah lulus di bangku perkuliahan. Nah, kemudian
bergabung dengan organisasi atau komunitas akademik gitu ya. Nah, ini tadi teman-teman penting. Kalau misalnya kita punya sebuah goals yang pengen kita capai, kalau kita ngejarnya cuman sendirian doang, ya itu tadi gitu, kita berout sendiri, kita ya berhenti di tengah-tengah. Paling tadi tadi saya di awal tanya kan, dari yang awalnya teman-teman udah setting di awal nih, apa sih udah tercapai seberapa banyak gitu. Oh ternyata eh, nggak sebegitu signifikan gitu perubahannya, karena kita bergeraknya sendirian. Bergerak sendiri itu cepat gitu, tapi mudah untuk kita berhenti. Kalau bergeraknya bersama-sama, teman-teman mungkin rasanya lambat, tapi itu yang sampai akhir gitu. Kemudian membangun kebiasaan belajar yang konsisten. Ini fundamental di tahun pertama, membangun kebiasaan belajar yang konsisten. Kemudian tujuannya, outputnya apa sih Bang dari tahun pertama ini? Outputnya adalah memahami dasar ilmu teknik dan memiliki kebiasaan belajar yang baik gitu ya. Kalau kebiasaan belajarnya sudah tersusun rapi, teman-teman sudah tahu jam harus belajar, kapan jam harus main, kapan harus tidur dan lain sebagainya. Nah, itu sudah dipastikan lah ya, insya Allah lah di semester-semester berikutnya kebiasaan itu tetap tetap terjaga gitu, karena sudah 1 tahun kebiasaan gitu kan. Kemudian di tahun kedua di semester 3 sampai ke semester 4. Oh ini dalam baik di himpunan maupun di UKM dan lain sebagainya, ya setidaknya ada ruang buat teman-teman belajar tentang keorganisasian gitu ya, agar teman tim bagaimana cara berkomunikasi asertif dan lain sebagainya, ya akan teman-teman temui di eh, organisasi gitu, baik internal maupun eksternal. Kemudian mengikuti lomba kayak semisal lomba esai, PKM atau kompetisi teknik gitu ya. Nah, ini penting ya teman-teman untuk mengikuti lomba, karena eh kalau misalnya kita sudah berproses, ya yang tahu menilai kita eh, sudah layak atau tidak kan cuman kita doang ya, cuman diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita keluar gitu ya, kita lihat kampus-kampus lain, kita berkompetisi dengan kampus-kampus lain, nah kita jadi jauh lebih belajar lagi. Oh ternyata saya masih perlu belajar lebih banyak gitu. Oh ternyata saya masih kurangnya masih banyak banget gitu dibanding yang lain. Nah, itu sih bukan buat kita membandingkan terus malah merasa pesimis ya, tapi untuk menyadarkan aja gitu, untuk merendahkan ego bahwa kita tuh belum sejago itu gitu. Kita perlu belajar lagi gitu ya. Nah, kemudian belajar software yang relevan dengan jurusan. Nah, tadi kalau misalnya semester 1 sampai 2 tadi kita belajar software yang general, umum gitu ya. Nah, kalau sekarang di tahun kedua teman-teman jadi tahu, oh ternyata jurusan saya harus bisa software ini, harus bisa software itu gitu ya. Nah, ini penting software karena yang bakal menunjang menunjang di karir gitu ya. Kemudian mulai membangun LinkedIn dan portofolio gitu ya. Nah, coba teman-teman cek nih mahasiswa semester 2. Kira-kira udah punya LinkedIn belum nih? Dia punya. Nah, teman-teman penting ya buat bikin LinkedIn dan portofolio gitu. Karena tadi pencapaian-pencapaian yang teman-teman sudah dapat di dunia perkuliahan, nah itu, wah bagus tuh. Nah, istilah sama Sabrina udah punya. Nah, nanti itu dicantumin di mana Bang kalau kita udah punya prestasi dan sebagainya? Cantumin di LinkedIn, teman-teman. Kenapa? Karena disitulah tempat-tempat yang para HRD perusahaan besar gitu ya, tempat-tempatnya recruiter gitu dia di situ gitu tempatnya. Mereka pasti nyari-nyarinya di LinkedIn kayak gitu ya. Kemudian mengikuti pelatihan atau sertifikasi dasar. Nah, ini sertifikasi ini gacor banget gitu ya, buat kalau misal teman-teman karirnya pengen ke perusahaan. Sebelum biasanya apa ya ritmenya nih buat mahasiswa biasanya di semester 8 sebelum lulus gitu ya. Banyak tuh yang ikut pelatihan dulu, baik di Disnaker gitu ya, di Kemenaker tuh di Serang ada tuh di BBPV Serang kalau nggak salah. Itu ikut pelatihan, pelatihan dapetin sertifikasi, udah dapat sertifikatnya baru apply kerja. Nah, itu paling mendorong gitu ya buat teman-teman masuk sebagai kandidat di perusahaan. Outputnya apa sih di tahun kedua ini? Outputnya adalah teman-teman memiliki pengalaman organisasi dan mulai membangun portofolio gitu. Jadi tahap-tahapnya teman-teman looting, looting prestasi, looting pengalaman yaitu di tahun pertama sama tahun kedua.
Kemudian di semester 5 dan 6 atau tahun ketiga gitu, apa aja sih yang harus kita lakuin? Nah, teman-teman harus pertama magang atau kerja praktek gitu ya. Karena ini penting gitu ya. Sebelum kita lulus kita udah tahu dunia kerja tuh ritme kerjanya seperti apa sih gitu. Jadi kalau ketika kita udah lulus, jadi teman-teman udah tahu gitu harus mau ngapain. Kemudian mengikuti penelitian atau menjadi asisten laboratorium. Nah, semester 5 6 ini teman-teman kalau misalnya dari semester 2 udah punya gambaran, oh kayaknya saya mau jadi asisten ini deh apa namanya Kimdas gitu atau Fister gitu ya atau Lamed gitu. Nah, teman-teman ya persiapkan itu gitu ya karena itu penting gitu menjadi portfolio juga. Nah, kemudian penting ya sertifikasi ini penting gitu. Kayak misal teman-teman terutama oh saya mau ngambil sertifikasi sertifikasi K3 atau sertifikasi NDT misalnya non destructive test dan lain sebagainya. Nah, ini penting gitu karena di dunia kerja atau perusahaan yang dinilai itu ya tadi bukan cuma IPK tapi kemampuan dan cara kita nunjukin bahwa kita punya kemampuan ini salah satunya melalui sertifikasi gitu. Kemudian memperluas jaringan dengan dosen, alumni, dan profesional industri. Nah ini ya, kalau misalnya teman-teman pengen berkarir di suatu perusahaan, baiknya teman-teman udah punya plan ya, pengen kerja di perusahaan A gitu. Jadinya teman-teman LinkedIn-nya udah settingnya menyesuaikan, pertemanan di LinkedIn udah menyesuaikan gitu ya. Terus dilihat tuh di CV LinkedIn-nya kira-kira skill apa sih yang mereka punya sehingga bisa masuk ke sana gitu. Saya juga mau kayak gitu, yaudah ikutin jejaknya gitu. Gitu ya. Kemudian mengembangkan kemampuan digital, AI, data analisis atau coding dasar. Nah, ini sebagai teman-teman bekal untuk menghadapi dunia digital gitu ya. Kalau misalnya nanti atasan suruh suruh buat coba analisis data ini gitu, coba coding ini gitu. Teman-teman harus bisa gitu ya. Seenggaknya teman-teman tahu gitu. Outputnya apa di tahun ketiga ini? Outputnya adalah untuk memiliki pengalaman industri dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja gitu. Kemudian di tahun terakhir semester 7 sampai semester 8 itu fokus teman-teman ya satu menyelesaikan skripsi dengan baik, kemudian menyiapkan CV dan portofolio profesional yang udah teman-teman persiapkan dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian ya untuk mencari infoloker gitu ya, infolokernya tahun terakhir gitu ya. Kemudian memperkuat kemampuan wawancara dan komunikasi. Nah, ini teman-teman penting ya untuk melatih komunikasi. Di mana sih letaknya kita belajar ya? Wawancara tuh ya baik karena nanti ya teman-teman akan menjadi pimpinan gitu, akan menjadi leader di suatu tim gitu. Kalau misalnya komunikasi kita masih jelek, arahan kita nggak masih jelek ya, otomatis ya bawahan kita nggak tahu maksud dan tujuannya apa sih gitu. Karena komunikasi itu adalah skill yang penting juga gitu ya. Kemudian menentukan jalur setelah lulus. Nah, jalur setelah lulus, teman-teman apa nanti setelah lulus mau S2 ataukah mungkin nanti mau kerja dulu dan lain sebagainya atau mau ngambil beasiswa dan lain sebagainya nanti di semester akhir tuh teman-teman yang menentukan. Outputnya apa di tahun terakhir ini? Outputnya adalah teman-teman siap untuk bersaing di dunia profesional seperti itu. Oke, next. Ya, jadi ini adalah beberapa skill yang harus teman-teman kuasai gitu ya. Nah, di sini ya Bang bagi menjadi 3 skill. Ada soft skill, ada hard skill, dan professional skill gitu ya. Hard skill dan soft skill kalau misalnya teman-teman punya keduanya, maka akan muncul satu skill tambahan, itu adalah professional skill. Soft skill, apa sih yang harus kita persiapkan gitu? Apa sih yang harus kita punya gitu? Communication, komunikasi teman-teman. Kemudian leadership, problem solving, critical thinking, dan teamwork. Nah, itulah skill-skill yang kelihatannya nggak kelihatan gitu, tapi ternyata penting gitu ya. Kayak komunikasi, kalau misalnya komunikasi kita
belum terarah untuk ngasih instruksi ya, bawahan kita nanti nggak tahu apa yang dimaksud gitu ya. Kemudian leadership, bagaimana cara orang tuh eh, patuh atas perintah teman-teman gitu ya. Kemudian problem solving. Nah, ini salah satu tugas engineer itu adalah problem solving gitu, memecahkan suatu masalah. Nanti dikasih sebuah kasus, nanti teman-teman ya memecahkan masalahnya. Entah pendekatannya seperti engineering, seperti apa gitu. Nanti teman-teman yang akan menguasai suatu suatu tim gitu ya. Kemudian critical thinking, wah ini skill yang paling paling critical thinking adalah sesimpel teman-teman mempertanyakan sesuatu yang belum jelas gitu. Teman-teman harus harus haus dengan kata teamwork atau kerja sama tim. Sarjana teknik gitu ya. Teman-teman pasti kalau di suatu perusahaan kerjanya itu bukan sendiri-sendiri gitu, tapi berdasarkan tim gitu. Tim A, tim B, tim C, divisi A, divisi B, divisi C gitu ya. Kemudian hard skill yang tadi kita udah bahas ya kayak Microsoft Excel, Auto CAD, data analysis, AI tool, programming dasar Python, software sesuai jurusan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya kedua skill ini, teman-teman akan memiliki professional skill di mana teman-teman punya leadership teknisi yang bagus, manajemen proyeknya yang baik, presentasi teknisnya yang yang bagus gitu ya, skill negosiasinya juga udah keren gitu. Kemudian kolaborasi kolaborasi lintas disiplin gitu ya. Karena tadi kenapa sih kita harus belajar berbagai macam ilmu, gak cuman di bidang teknik doang gitu ya. Karena tadi di apa ya di dunia kerja nanti kita akan bekerja sama dengan banyak orang dari latar belakang background pendidikan yang berbeda-beda. Nah, kira-kira gimana cara nyatuinnya tuh antara pemikiran kita sebagai orang teknik dengan mereka yang orang sosum, dengan mereka yang orang pendidikan misalnya, itu harus balance gitu. Makanya penting biasanya di mana melalui organisasi, melalui pelatihan, bootcamp dan lain sebagainya gitu ya. Oke, next. Nah, ini do's and don'ts. Apa sih di dunia perkuliahan yang teman-teman harus lakukan dan jangan lakukan gitu ya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah menyeimbangkan IPK dengan pengembangan diri. Dan yang tidak yang jangan teman-teman lakukan hanya fokus pada IPK gitu. Teman-teman fokus saja IPK itu ya, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang, nilai sih bagus gitu, tapi secara organisasian, komunikasi ya kurang cukup baik gitu ya, maka harus diseimbangkan. Kemudian yang harus teman-teman lakukan adalah belajar dengan konsisten gitu ya, belajar dengan konsisten, punya jadwalnya teratur gitu ya. Dan yang jangan teman-teman lakukan menunda belajar sampai menjelang ujian. Wah, siapa nih yang kemarin UAS malamnya baru belajar gitu. Nah, itu sistem kebut semalam gitu ya. Sistem kebut semalam. Paham sih paham gitu, cuman ya bisa sih jawab soal gitu, tapi ya lupa lagi gitu. Istilah kata datang kerjakan lalu lupakan gitu ya. Ya itu akibat dari belajarnya pas malamnya gitu, bukan bukan punya sistem yang teratur. Kemudian bangun portofolio sejak dini. Kayak tadi ya, bangun portofolio itu di mana sih Bang tempatnya gitu. Ya teman-teman bisa melalui LinkedIn gitu atau Instagram gitu ya, pakai Instagramnya buat upload-upload pencapaian teman-teman gitu ya, bukan pamer sih gitu, tapi kita ya ini aja apa namanya upload prestasi gitu. Siapa tahu nanti dilirik sama HRD kita nggak tahu gitu kan. Ya gitu sih, makanya upload sebanyak mungkin prestasi teman-teman gitu ya. Karena Instagram pun ya Bang sih mikirnya Instagram bukan sebagai media hiburan ya, tapi media portofolio kita gitu. Kemudian yang salah tuh tadi ya, yang tidak membangun portofolio gitu. Teman-teman udah punya, kerasanya udah punya pengalaman organisasi, pengalaman kompetisi, tapi karena nggak dicantumin di portofolio jadi lupa gitu ya. Jadi nggak tahu nanti harus cantumin apa gitu. Itu jangan sampai sih. Kemudian teman-teman cari pengalaman di luar kelas. Nah, ini penting ya, cari pengalaman di luar kelas. Kalau teman-teman udah punya pengalaman di luar kelas, ikut pelatihan, bootcamp, organisasi tingkat univ gitu ya. Maka pergaulan teman-teman juga kan semakin meluas gitu. Bukan temannya bukan cuma dari teknik metalurgi lagi, tapi
semua jurusan gitu saya udah punya temennya gitu. Kayak misal Sabrina misal eh, pergi ke apa ya ke kampus Sindang Sari misalnya. Di Sindang Sari ketemu si Widya gitu dari jurusan hukum gitu ya. Terus Naisila ketemu siapa gitu, ketemu Udin Firman gitu ya di Pakupatan gitu. Itulah gitu dari apa ya karena belajar di luar kelas gitu punya organisasi yang di tingkat universitas gitu ya. Kemudian tingkatkan kemampuan bahasa Inggris. Nah, teman-teman harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris gitu ya. Bang juga masih belajar sih bahasa Inggris kayak penting banget kemampuan belajar bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris karena tadi ya perkembangan teknologi digital itu selalu beriringan dengan luar gitu, bahasa asing. Nggak mungkin pakai bahasa Indonesia gitu ya. Karena ya dunia digital ya berkembangnya di luar sana gitu. Maka kalau misalnya kita dari bahasanya belum 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 terbiasa, gimana cara kita belajarnya gitu kan? Sesimpel kita di kampus aja, culture shock abang sih waktu, oh ini cerita aja sih ya, kayak misal di SMA kita biasa pakai bahasa Indonesia, pas kuliah materinya aja pakai bahasa Inggris, kita buru-buru buat memahami materinya gitu, bahasa aja nggak tahu gitu, kan itu perlu sih buat belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, kemudian adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, teman-teman harus adaptif eh, terhadap perkembangan teknologi karena eh, tadi ya teman-teman kayak misal kalau misalnya belajar nggak bisa di dunia kelas gitu ya di kelas, ya teman-teman bisa buka yang namanya YouTube gitu ya. Teman-teman bisa buka yang namanya Open Courseware gitu ya yang dari MIT. Jadi teman-teman bisa apa ya Gradient Academy itu yang kalau misalnya abang pakai itu Gradient Academy itu buat belajar kalkulus gitu ya termodinamika dan lain sebagainya itu belajar media online gitu dari YouTube dan lain sebagainya karena di zaman sekarang sih belajar nggak perlu di kelas gitu belajar nggak perlu pakai dosen maka adaptiflah terhadap perkembangan teknologi. Jangan jadi manusia purba gitu ya. Orang lain mah pakai Ferrari, kita mah masih masih pakai gerobak gitu ya. Ya udah gunakanlah gitu ya dunia-dunia perkembangan teknologi. Oke, next. Ya, kemudian peluang mahasiswa teknik di era digital gitu ya. Peluang apa aja sih yang bisa kita dapatkan gitu kalau misalnya kita udah punya skill-skill set tadi gitu ya. Nah, teman-teman bisa magang gitu ya, internship atau teman-teman freelance di dunia engineering atau jadi konten kreator edukasi teknik misalnya, atau teman-teman jadi peneliti, atau teman-teman jadi startup teknologi, atau teman-teman magang di industri manufaktur modern gitu ya, atau di teman-teman suka di bidang renewable energy, maka ikutlah misalnya apa ya society society ya, atau komunitas-komunitas di bidang tersebut gitu ya karena eh, peluang-peluang tuh banyak di area digital gitu teman-teman kayak misal internship atau magang magang pun ya bukan cuman magang secara offline ya bahkan ada gitu teman-teman abang tuh yang dia magang magang tetap di Indonesia gitu tapi perusahaannya perusahaan luar gitu jadi itu digajinya per dolar gitu ya per jam lagi gitu kemudian jadi konten kreator edukasi teknik gitu ya. Teman-teman punya handphone, teman-teman punya Instagram, punya TikTok gitu ya. Dan teman-teman, gue pengen pengen jadi konten kreator lah gitu. Ya udah jadilah gitu. Sesimpel teman-teman, apa sih kontennya? Sesimpel kayak dunia teknik di kuliah kuliah tuh ngapain aja gitu ya. Terus di Fakultas Teknik Untirta ngapain aja gitu ya. Sesimpel itu gitu. Itu banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Maka dan belum dan jarang bahkan belum ada abang lihat ada konten kreator di Fakultas Teknik gitu itu belum ada sih itu bisa teman-teman pertimbangkan tuh buat dicoba gitu ya, jadi konten kreator di bidang edukasi teknik kemudian peneliti misalnya teman-teman magang di BRIN gitu ya. Kemudian nih yang gambar paling kanan tuh adalah MC gitu ya, MC Master of Ceremony. Banyak teman-teman selain selain teknik ya, teman-teman abang tuh yang setelah dia kuliah dia kerja gitu sebagai event organizer atau sebagai MC di wedding gitu ya. Karena semua kesempatan tuh ada gitu. Jadi dia punya punya medianya, bangun 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 organisasinya gitu ya, organizernya.
Dan dia yang ini sekarang udah banyak sih media-media buat kita mempromosikan suatu usaha kita gitu ya melalui media digital. Oke, next. Ya, ya. Jadi ini adalah teman-teman berapa persen sih bang gitu ya komposisinya yang harus kita ini semuanya seimbang kalau bisa teman-teman ya akademik, skill, pengalaman, networking, dan yang terakhir yang paling fundamental karakter dan mentalitas gitu ya. Semuanya harus seimbang. Kalau di total 100% gitu ya. Karena di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat gitu ya, kadang mahasiswa itu dituntut untuk tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu beradaptasi gitu ya, berkolaborasi, membangun pengalaman nyata. Nah, oleh karena itu terdapat lima komponen ini, karakter, akademik, skill, pengalaman, dan networking gitu ya. Nah, akademik yang kuat tanpa skill akan sulit untuk diterapkan. Skill tanpa pengalaman akan sulit untuk dibuktikan. Pengalaman tanpa networking akan membatasi peluang dan semuanya akan sulit berkembang tanpa karakter yang baik. Ketika kelima komponen ini seimbang, nah mahasiswa teknik itu akan memiliki fondasi yang kokoh untuk meraih kesuksesan. Jadi kalau semuanya ini seimbang, teman-teman, secara akademik teman-teman udah bagus gitu ya, skill udah oke, pengalaman udah banyak, networking juga udah luas gitu, dan karakter dan mentalitas teman-teman juga udah bagus gitu. Maka udah gitu, peluang itu ya terbuka lebar buat teman-teman gitu ya. Nah, mungkin di bawahnya IPK mungkin membantu Anda mendapatkan panggilan wawancara, tetapi skill, pengalaman, networking, dan karakter yang akan membantu teman-teman untuk bertahan dan berkembang dalam karir gitu ya. Oke, next. Nah, ini dia. Jika waktu bisa diulang dan saya kembali ke semester 1 gitu ya. Nah, apa sih yang bakal abang lakuin gitu? Ini ada kata-kata mahasiswa tuh boleh salah, tapi nggak boleh bohong gitu ya. Mungkin abang lebih serius belajar bahasa Inggris sejak awal kuliah gitu ya. Karena tadi gitu ya, bahasa Inggris ternyata se sepenting itu buat teman-teman kuasai gitu. Kemudian fokus memahami konsep, bukan hanya mengejar nilai gitu. Nah, teman-teman ini engineering thinking itu adalah dia tahu, paham betul letak masalahnya itu seperti apa. Orang yang sukses itu adalah bukan orang yang bisa memecahkan masalah dengan banyak gitu. Bukan gitu ya. Tapi dia tahu masalah sebenarnya itu apa gitu. Itu seorang engineer gitu ya. Kemudian mungkin abang akan membangun portofolio dan pengalaman sejak semester 1 gitu ya. Sejak semester 1. Mungkin teman-teman semester 2 ya mulailah dari semester 2 gitu ya. Dari yang sekarang. Kemudian lebih aktif mengikuti lomba, seminar, dan pelatihan gitu ya. Itu tadi media-media buat kita belajar di luar kelas gitu ya. Itu salah satunya lomba, teman-teman seminar, pelatihan. Dari ruang-ruang itu teman-teman bisa kenalan lebih banyak gitu dengan antar universitas, antar jurusan gitu ya, dan antar lain sebagainya, bahkan antar negara gitu. Kemudian memperluas jaringan dengan dosen, alumni, dan profesional. Nah, ini sih yang paling teman-teman harus bisa gitu ya. Coba teman-teman untuk kenal dengan dosen, dosen kenal dengan kita gitu. Kayak banyak ya kasusnya, terutama mahasiswa, mahasiswa baru gitu ya. Masih malu-malu sama dosen gitu, masih masih takut ngobrol sama dosen padahal dosen itu adalah ya tetap guru kita gitu ya, mereka juga apa ya, punya punya hak dan kewajiban buat buat mendidik kita gitu ya, dan kita pun ya ibarat kata murid ke guru ya harus belajarnya banyak gitu ya, belajarnya banyak gitu. Karena ya kalau misalnya kita malu-malu, kita nggak mau diskusi sama dosen gitu, ya kita nggak punya ikatan itu gitu, kita nggak punya apa ya, kedekatan dengan dosen sendiri gitu. Bahkan peluang-peluang buat teman-teman apa misalnya riset kolaboratif bersama gitu ya, teman-teman misalnya apa ya udah tahu tentang gimana sih mekanisme untuk kerja praktek,
mempersiapkan buat skripsi. Biasanya dosen-dosen udah tahu gitu. Dan teman-teman ya jalurnya dari situ. Banyak diskusi dengan dosen gitu ya, alumni dan juga profesional. Kemudian memanfaatkan teknologi digital sebagai alat belajar dan pengembangan diri. Itu tadi gitu ya. Teman-teman kenal sama AI, ChatGPT, Gemini, Notion gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, manfaatkan itu dengan sebagai media teman-teman belajar gitu ya. Belajar, belajar akan lebih cepat, akan lebih mudah ketika kita bisa memanfaatkan itu gitu ya, memanfaatkan media-media digital gitu. Kemudian berani mencoba, gagal, coba lagi dan belajar lebih cepat gitu ya. Karena keberhasilan itu adalah akumulasi dari kegagalan-kegagalan yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Untuk mencapai keberhasilan satu, itu diperlukan mungkin banyak kegagalan, bisa 5, 10, atau 100, kita nggak tahu gitu ya. Perlu gagal, gagal, gagal dulu, baru berhasil. Gagal lagi, gagal, 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 gagal lagi, berhasil gitu. Jadi siklusnya nggak berhasil, 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 berhasil. Tapi gagal banyak, baru teman-teman berhasil gitu ya. Abang mulai lomba tuh dari semester satu mungkin ya, semester satu itu banyak gagalnya gitu. Kalau apply esai, apply LKTI, banyak penolakannya gitu di tahun pertama. Tapi dari penolakan itu justru kita belajar gitu. Apa sih yang sekiranya salah, apa sih yang harus saya perbaiki. Nah, dari situ teman-teman akan tahu gitu ya untuk mencapai keberhasilan. Nah, oke, next. Nah, jadi ini referensi yang Abang gunakan untuk menyusun PPT ini. Oke, next. Ya, oke, cukup sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan, dipersilakan saya kembalikan ke MC. Iya, silakan mungkin dari MC untuk memandu Q&A. Oke, baik. Eh, Selanjutnya kita sebelum ke sesi selanjutnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bang Rido atas materi yang sangat luar biasa, pemaparan yang informatif, mendalam dan aplikatif, sungguh membuka wawasan kita mengenai dinamika dunia teknik yang sesungguhnya. Ilmu yang Bang Rido bagikan hari ini sangat berharga dan menginspirasi bagi kita terus belajar serta berinovasi. Semoga apa yang disampaikan menjadi ladang amal, memberikan manfaat yang luas dan membawakan kesuksesan baik bagi Bang Rido maupun bagi kita semua di masa depan. Sebagai bentuk apresiasi dan rasa hormat yang mendalam atas dedikasi serta ilmu yang telah dibagikan, izinkan kami menyerahkan sertifikat kepada Bang Rido. Mohon berkenan untuk menerima sertifikat ini secara simbolis.
Pada operator, mohon bantuannya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman panitia. Semangat. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan mengangkat tangan virtual atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jangan ragu untuk bertanya karena bagi ini kesempatan yang sangat baik untuk berdiskusi langsung dengan narasumber. Dari kami membuka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan jika ingin bertanya. Baik, untuk Safira terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Safira Kamelia dari SMA 1 Malingping. Banyak yang bilang jurusan teknik itu susah dan banyak tugasnya. Menurut Bang Rido, apa yang membuat jurusan teknik tetap menarik untuk dipilih? Oke, baik. Mungkin diakumulasi aja ya, MC. Jadi ditampung dulu nanti saya jawab satu-satu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kepada Dimas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Pandu Cendrawan dari SMA 92, Jakarta. Izin bertanya Bang Rido. Bang, saya tadi mendengar Abang ada menyinggung tentang teknik metalurgi. Nah, saya kurang familiar Bang sama jurusan itu. Apa boleh dikenalkan sedikit teknik metalurgi itu apa sih Bang? Oke, baik Dimas. Selanjutnya boleh untuk Bang Muhammad Nurul Fatir. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Fatir dari Universitas Diponegoro Teknik Elektroda 5. Saya ingin bertanya ke Bang Rindo, kan kita di awal harus, tadi Bang Rindo bilang kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin ya Bang. Apa rekomendasi Bang Rindo selama liburan semester ini kan lumayan lama ya Bang, sekitar sebulan lebih. Kira-kira rekomendasi kegiatan apa yang bisa dilakuin yang bermanfaat untuk diri kita dan kehidupan teknik ke depannya gitu. Sekian, terima kasih Bang. Oke, baik. Mungkin boleh satu lagi, MC. Oke, baik. Eh, kita buka untuk satu penanya lagi kepada Vina. Sebelumnya terima kasih kepada MC. Perkenalkan nama saya Vina Nurnatania. Saya dari Universitas di sini kan makin ke bidang teknik itu kan makin krusial. Nah, apalagi kalau misalkan tuh kita main di infrastruktur atau sistem yang kritis gitu. Nah, sebagai anak teknik masa depan itu menurut Karido seberapa jauh sih tanggung jawab kita dalam memastikan teknologi yang kita kembangkan itu bukan cuma canggih aja gitu, tapi aman dan juga etis gitu. Dan gimana caranya kita itu bisa konsisten dalam memegang prinsip itu di tengah-tengah tekanan industri yang dimana seringkali menuntut hasil cepat tanpa mikirin dampak jangka panjangnya gitu. Terima kasih. Oke, baik.
Jadi sudah ada 4 penanya. Yang pertama tadi ada Safira. Jadi Safira tadi Bang, menurut Safira banyak yang bilang jurusan teknik itu susah dan tugasnya banyak. Gimana nih menurut Bang Rido, apa yang membuat jurusan teknik tetap menarik untuk dipilih? Oke, baik. Terima kasih ya Safira dari SMAN 1 Malingping ya. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Itu adalah pertanyaan yang saya tanyakan ketika saya kelas 12 dan saya ragu untuk memilih fakultas teknik gitu. Sama persis dulu saya tanya, ini teknik nih katanya susah gitu. Tapi kok banyak orang yang pilih teknik. Terus kenapa sih harus kita perjuangkan sih kok nih si teknik? Nah, ini menarik teman-teman. Nah, mungkin banyak sih ya media di luar ya kayak misal konten kreator yang mereka tuh kayak apa ya menggaungkan bahwa teknik itu susah, tidur tuh cuma 3 jam sehari, terus banyak lapraknya, terus banyak apa lagi ya banyak organisasi dan sebagainya. Saya pastikan itu adalah betul. Itu benar itu itu benar itu benar. Jadi saya kira nggak cuma teknik ya, jadi nggak cuma teknik yang susah tapi semua jurusan lain juga susah kalau misalnya kita nggak belajar gitu ya. Karena balik lagi sekali lagi kalau misalnya kita udah belajar udah mempersiapkan diri, sesuatu yang kelihatan susah itu mudah gitu. Dan nyatanya gitu ya yang di sini Abang, kemudian Widya, Naisila, Sabrina, kemudian Abila Humaydi itu kelihatannya bahagia kan, kita tetap senyum kan. Kita tetap bahagia kok gitu, kita tetap ini. Maka paling pesan saya adalah bukan kita melihat susah atau enggaknya gitu, kita balik sudut pandangnya, gimana caranya belajar ala anak teknik gitu, gimana caranya untuk kita survive di fakultas teknik gitu. Nah, caranya tadi yang udah Abang sampaikan kayak misal teman-teman punya apa ya, perbanyak relasi gitu ya, teman-teman perbanyak teman yang udah apa ya, kenalan kakak tingkat gitu, kenalan kakak tingkat. Kalau teman-teman udah kenal kakak tingkat, biasanya mereka tuh udah punya tips dan trik gimana caranya survive di dunia perkuliahan. Nah, itu ilmu lah. Kalau di fakultas teknik, ilmu yang paling banyak tuh ya di mana ya, di cutting gitu. Kata dosen C tipenya ini. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan nanti. Dan apakah susah atau tidak, sejauh ini bisa dibilang abang nggak bisa bilang gampang ya gitu. Nanti malah terlanjur join teknik. Kenapa join teknik? Kata bang itu gampang gitu. Enggak ya. Semua jurusan juga sama gitu, porsinya sama. Tergantung dari kitanya. Terus kenapa masih masih menarik gitu dan masih layak buat diperjuangkan gitu ya. Eh Tanpa kita pungkiri gitu ya bahwa dunia digital ya selalu beriringan dengan dunia teknik gitu. Selalu beriringan dengan dunia teknik. Teknik informatika, teknik geodesi, teknik pertambangan, teknik metalurgi, teknik mesin dan lain sebagainya. Dunia STEM lah ya, STEM. Semakin maju teknologi, maka STEM juga akan semakin dibutuhkan gitu. Terutama lulusan-lulusan sarjana teknik. Karena yang mungkin banyak orang yang kemudian ingin masuk di fakultas teknik ya tadi melihat potensi buat mereka berkembangnya lebih besar juga gitu di masa depan gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya masuk teknik itu susah atau tidak, tergantung perspektif dari masing-masing gitu ya. Dan tergantung dari persiapan kita. Ada orang yang suka hitungan gitu, ada orang yang suka hitungan, ada orang yang suka matematika, ada orang yang suka kalkulus misalnya. Maka kalau misalnya mungkin join teknik mungkin nggak terlalu nggak terlalu struggle gitu ya. Tapi ada orang juga yang susah gitu buat belajar kalkulus, belajar belajar termodinamika dan lain sebagainya gitu. Maka dia perlu belajar yang buat ngepus lagi. Tapi bisa dipastikan ya maksudnya tidak sesusah yang dibayangkan, harus ini dan sebagainya, tentang bagaimana caranya memanajemen waktu saja gitu. Dan tips dan triknya tadi yang udah Bang sampaikan gitu ya di awal, tentang dari semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita harus mau ngapain aja. Nah, itu udah kasih ya Bang, udah Bang kasih tahu roadmapnya harus ngapain ngapain ngapainnya gitu ya. Mungkin kayak gitu Safira. Kira-kira gimana Safira? Sudah menjawab tidak? Udah, Bang. Jelas jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya, Bang. Oke, siap. Rencana Safira mau ngambil jurusan apa? Teknik metalurgi. Teknik metalurgi. Ya, Diajak sama siapa? Diajak ya. sama Sabrina ya? Wah, keren. Diajak Sabrina. Tuh, Sabrina bahagia tuh dia. Ketawa-ketawa terus tadi tuh. Dia saking bahagia kuliah di teknik metalurgi. Iya, Bang. Oke, next dari Dimas.
Kayak Dimas, teknik metalurgi itu apa sih Bang gitu ya? Kayak ini pertanyaan yang menarik dulu Bang juga nanya nih Dimas, kayak teknik metalurgi itu apaan sih gitu? Kan orang mah taunya teknik mesin, teknik apa ya, industri, teknik kimia. Nah, tiba-tiba ada nih teknik metalurgi gitu. Nah, jadi teknik metalurgi itu adalah teknik yang mempelajari tentang ekstraksi logam atau pengolahan logam dari yang awalnya pertambangan, dari yang bentuknya ore, yang setengah jadi, kita olah, murnikan hingga dia jadi suatu barang gitu. Itu teknik metalurgi. Sejatinya, teknik metalurgi itu adalah turunan dari teknik pertambangan. Kalau di ITB, kita tahu ada teknik metalurgi dan teknik material, itu terpisah, gitu ya. Kalau di Untirta, teknik metalurgi dan teknik material itu disatukan. Jadi, orang teknik metalurgi di Untirta, itu udah pasti dia belajar material juga, gitu. Kalau teknik material itu dia teknik yang belajar tentang karakteristik suatu bahan gitu ya. Jadi bahan A terbuatnya dari apa, karakteristiknya gimana, terus gimana cara kita melakukan paduan, alloy dan lain sebagainya itu di teknik material. Kalau teknik metalurgi kita belajar gimana cara ngedapetin si biji besinya gitu. Misal sesimpel emas deh gitu. Emas yang teman-teman misalnya dipakai nih sebagai gelang atau kalung, nah itu tiba-tiba nggak mungkin dong langsung langsung bentuknya kayak gitu ya nggak sih? Ya kan? Pasti bentuknya dia mulai dari apa ya? Dari bongkahan gitu ya, dari dalam tanah gitu ya. Nah, itu bidang metalurgi buat ngambilnya, buat cara ngambilnya itu teknik pertambangan. Buat memurnikannya itu teknik metalurgi gitu, pengolahan logamnya. Kemudian proses hilirnya gitu ya, manufakturnya itu termasuk juga metalurgi gitu, Dimas. Gimana Dimas? Kira-kira udah ada gambaran belum terkait dengan teknik metalurgi? Udah Bang. Makasih Bang. Wah, siap, ditunggu di teknik metalurgi Untirta, Dimas. Dimas dari SMA mana Dimas? 92 Jakarta Bang. 92 Jakarta. Oh, kok bisa bisa masuk ke Zoom ini? Gimana caranya? Diajak sama Kak Widya. Oh, Kak Widya. Oh iya, Widya alumni sana ya kayaknya ya. Oke, kemudian dari Muhammad Nurul. Rekomendasi teman-teman ya, fun fact-nya nih, di dunia perkuliahan itu kita banyak waktu kosongnya gitu, banyak waktu kosongnya. Kuliah itu nggak dari pagi sampai sore kayak SMA, tergantung dari jadwal kelas yang teman-teman dapat. Misal teman-teman di hari Senin kebagian kelas kalkulus di jam 10 sampai jam 12. Kemudian ada kelas lagi di jam 1 sampai jam 2, misalnya kelas apa ya, misal kelas termodinamika gitu ya. Ya udah, teman-teman ke kampusnya itu dari jam 10 sampai jam 12 buat masuk, terus belajar belajar ya kalkulus. Terus jam 1 sampai jam 2-nya teman-teman belajar termodinamika. Habis itu balik ke kosan gitu. Udah gitu. Jadi bisa dibilang kalau kehidupan kampus itu 1% teman-teman di kampus, 99%-nya itu teman-teman di luar kampus gitu. Makanya kalau misalnya dibilang kuliah teknik itu susah atau enggak, nah sebenarnya dari strategi, kalau saya bilang ya strategi. Gimana caranya teman-teman memanfaatkan 99% waktu teman-teman itu? Apakah teman-teman gunakan buat belajar atau buat main gitu aja gitu ya. Nanti terbentuk polanya gitu. Gitu ya. Terus rekomendasinya apa nih kalau di libur semester? Nah, tadi kan tadi waktu hariannya ya kalau kuliah ya, kayak waktunya singkat. Terus libur semesternya juga banyak gitu. Banyak libur semester. Kan satu semester tuh 6 bulan ya. Kalau dihitung-hitung waktu efektif buat kita ngampus itu adalah 4 bulan doang. 4 bulan, 16 pertemuan, 4 bulan gitu. Jadi sisa 2 bulannya lagi, terutama semester genap nih, dari libur semester genap 4 ke 5 atau 2 ke 3, itu liburnya hampir 2 bulan gitu. Nah itu teman-teman waktu 2 bulan itu bisa dimanfaatkan kayak misal teman-teman magang gitu ya, atau teman-teman kalau punya bisnis teman-teman ngejalanin bisnis, atau teman-teman punya hobi atau punya target goals yang dulu pernah disetting terus gak punya waktu, ya udah teman-teman gunakan waktu 2 bulan tuh buat olahraga, buat workout atau buat apa gitu ya. Kemudian teman-teman gunakan juga buat misalnya atur strategi belajar nih gitu. Kayak saya mau apa namanya, mau curi start duluan gitu. Kan biasanya 2 bulan tuh orang lain mah pada tidur ya, orang lain pada ya udah waktunya weekend lah. Nah, teman-teman mungkin mulai tuh cari apa ya, cari cari pembelajaran atau cari buku atau modul buat di semester 3 nanti bakal belajar apa ya.
bakal belajar apa ya, materinya apa yang keluar dosennya siapa, teman bisa mulai riset dan bisa mulai belajar lebih awal gitu. Banyak banyak yang bisa teman-teman lakukan. Dan buat abang sendiri di semester ini, kalau teman-teman tanya, bang nanti abang Rido semester ini ngapain libur, abang magang gitu ya, abang magang di BPS gitu ya, BPS selama 2 bulan. Nah, ya teman-teman juga bisa sih magang yang semester 2 ke 3, bisa bisa magang. Jatuhnya nanti teman-teman magang secara mandiri, tinggal nanti teman-teman cari mau magang kemana, bikin proposalnya, ajuin gitu. Bisa kok dari mulai dari sekarang nanti ajuin. Jadi buat mengisi waktu luang 2 bulan itu, teman-teman bisa curi start duluan magang, karena ini sih persepsi dulu ya, kebanyakan mahasiswa nih terutama semester 2 taunya magang tuh cuma semester 4 atau 5 gitu. Kalau mau kalau pengen magang harus semester 4 atau semester 5. Nggak perlu gitu ya. Magang tuh dari semester 2 juga bisa. Tapi jatuhnya magangnya magang magang mandiri gitu. Bukan magang dari program dari kampus kayak gitu ya. Jadi gitu Nurul, banyak ya rekomendasi liburan semester. Kalau Abang sih merekomendasikan buat Nurul buat cari tempat magang gitu ya. Gimana Nurul? BTW Nurul semester berapa Nurul? Saya semester 2 bang. Oh, semester 2 jurusan apa? Elektro. Elektro. Oh, elektro. Bisa tuh magang di PLN misalnya Elektro bang. kalau elektro. Iya, magang di Iya PLN bang, atau terima magang kasih di, sarannya bang. iya, atau bahkan ikut pelatihan Muhammad Nurul. Ikut pelatihan di BBPV Serang itu caranya jadi Instagramnya pelatihan di situ biasanya tiap akhir semester itu kan udah dapat tuh sertifikat yang bisa dilakukan kayak gitu. Kemudian pertanyaan terakhir dari Vina, isu keamanan data ya, isu keamanan data. Nah, ini penting ya teman-teman, cyber security gitu ya, untuk kita pahami bersama bahwa eh, keamanan data ini kayak misal nih KTP kita aja bocor gitu, keamanan data negara kita aja bocor gitu, apalagi apalagi kita ya gitu yang nggak tahu apa-apa gitu. Nah, terus tadi ya, industri itu kadang pengennya cepet gitu tanpa memperhatikan keamanan data. Kira-kira cara untuk kita preventifnya kayak gimana sih gitu ya? Kalau abang sendiri ya, kalau apply sesuatu, abang pasti punya backupan data gitu. Punya backupan data. Kenapa penting? Sesimpel teman-teman, kalau misalnya teman-teman handphonenya ada yang ngebajak atau handphonenya hilang atau apa, setidaknya teman-teman punya backupan data-data yang memang file penting. Pun kalau misalnya teman-teman perlu buat ada flash disk gitu ya, belilah flash disk gitu. Simpan data-data pribadi teman-teman, kayak misal KTP, KK gitu ya, nomor rekening dan lain sebagainya gitu. Nah, itu simpan di media digital dalam bentuk flash disk tadi gitu ya. Karena abang juga masih belum nemuin sih gimana caranya supaya kita tetap aman gitu data kita ya, tetap aman. Ya, sesimpel teman-teman mungkin kalau misalnya di laptop ya pasang antivirusnya. Kalau misalnya pencegahan ya preventifnya, ya jangan buka situs yang memang dia belum kredibel gitu, belum kredibel, dan situs-situs yang memang pokoknya kalau disuruh buat masukin sandi atau masukin data-data pribadi, nah teman-teman jangan tuh, karena eh, kebanyakan kasus kebocoran data itu sebetulnya bukan dari orang jahat sih, tapi dari kita sendiri yang belum sadar gitu bahwa ini tuh sebetulnya scam gitu buat mencari data kita. Makanya pencegahannya adalah dari mana? Dimulai dari diri sendiri. Kenali bahwa itu adalah pencurian data gitu. Biasanya pencurian data tuh nggak bakal bisa kecuali kita masukin aksesnya gitu. Makanya dari awal kita kenali dulu celah-celah aksesnya, kayak simpel situs-situs website yang nggak resmi itu jangan jangan teman-teman apa ya klik, atau jangan teman-teman sampai masukin data gitu. Sesimpel itu sih kalau menurut saya, Vina. Itu sih Vina, gimana? Vina, apakah sudah menjawab? Enggak, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Vina. Oke, mungkin barangkali seperti itu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya, sangat antusias. Abang senang sekali buat melihat keantusiasan teman-teman semua. Mungkin Abang kembalikan kepada MC, begitu silahkan.
Baik, teman-teman, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab akan kita cukupkan sampai di sini. Eh, Terima kasih sekali Bang Rido atas tanggapan dan jawaban yang sangat menjelaskan. Penjelasannya sangat mudah dipahami dan membuka ruang diskusi yang sangat menarik bagi kita semua. Oke, baik. Selanjutnya kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu langsung oleh tim dokumentasi, yaitu Widya Kusumaningrum. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya ada sesi dokumentasi. Diharapkan bagi semuanya untuk bisa menyalakan kameranya dan juga memposisikan dirinya untuk biar rapih nih kelihatan di layar. Boleh teman-teman di on cam dulu. Ayo teman-teman yang belum on cam, kita foto bersama dulu. Oke, untuk slide pertama, boleh 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya teman-teman bisa boleh dipersilakan untuk mengisi link absensi yang udah ada di kolom chat. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman panitia. Abang izin live duluan ya. Siap, terima kasih ya Bang. Terima kasih, Bang. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta silahkan mengisi link absensinya terlebih dahulu di kolom chat yang sudah diberikan sama Widya. Baik, saya sambil lanjutkan saja ke sesi selanjutnya, yaitu penutup. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar mengintip dunia teknik di tengah perkembangan teknologi. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Rido yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan motivasi kepada kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan antusias dari awal hingga akhir. Semoga materi yang telah hari ini dapat memberikan manfaat dan membantu teman-teman yang ingin mengenal jauh lebih tentang dunia teknik maupun yang sedang mempertimbangkan pilihan jurusan untuk masa depan. Saya Abdillah Humaidi selaku pembawa acara sekaligus moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya kegiatan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Dengan demikian, webinar mengintip dunia teknik di tengah perkembangan teknologi resmi ditutup. Terima kasih dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Makasih, semuanya. makasih Absensinya semuanya. jangan lupa diisi ya untuk sertifikat.